materi kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis. Konsep listrik statis. Yang pertama adalah muatan listrik. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, atau benda yang bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Sisir plastik yang digosok pada rambut kering akan bermuatan negatif, karena sisir mengalami kelebihan elektron, yaitu elektron dari rambut berpindah ke sisir plastik. Sementara itu, kaca yang digosok pada kain sutra akan bermuatan positif, karena kaca mengalami kekurangan elektron, yaitu elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Salah satu cara untuk mengetahui muatan listrik pada benda adalah dengan menggunakan elektroskop. Elektroskop memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala elektroskop, daun elektroskop yang terbuat dari lempeng emas atau aluminium, dan logam penghantar atau konduktor yang menghubungkan kepala elektroskop dengan daun elektroskop. Hukum Coulomb. Ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir Coulomb. Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda bermuatan sebagai berikut. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut, dan sebaliknya. Yang kedua, semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Secara matematis, rumusan dari gaya Coulomb adalah F sama dengan K kali Hi1 kali Hi2 per R kuadrat. Dengan F adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta, R adalah jarak kedua muatan, dan Hi adalah besar muatan kedua benda. Medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis gaya listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Dirumuskan dengan E sama dengan F per Hi. Karena F sama dengan K kali Hi0 per R kuadrat, maka E sama dengan K kali Hi per R kuadrat. Dengan E adalah medan listrik, F gaya Coulomb, dan Hi besar muatan.
Beda potensial dan energi listrik. Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dengan awan atau awan dengan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau awan ke bumi. Secara matematis, V sama dengan Hi W per Hi, dengan V sama dengan beda potensial, W sama dengan energi listrik, dan Hi adalah muatan listrik. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kelistrikan pada sel saraf. Tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel saraf bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Cl-. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh, contohnya gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut, sel saraf juga terdapat selubung myelin. Berdasarkan ada dan tidaknya myelin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang berselubung myelin dan neuron yang tidak berselubung myelin. Hewan-hewan penghasil listrik. Yang pertama ada ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah, dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan energi listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplak merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan istirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat bersamaan, ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Yang kedua, ikan pari listrik. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi ikan pari listrik mampu menghasilkan energi listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Yang ketiga, hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil bisa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Yang ketiga, echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk mengantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan.
Selanjutnya ada belut listrik. Belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Selanjutnya, penggunaan listrik statis dalam teknologi. Yang pertama ada pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar dari cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu, plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Yang kedua ada pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut, pipa semprot, dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke dalam badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Yang ketiga, mesin fotokopi. Selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat pupuk halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah tertarik oleh kertas. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.